Bagaimana caranya supaya solat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya? Pernah saya bertanya dengan ustaz. Dia menjawab, yang penting kita solat. Terima tak diterima terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin bertanya, bagaimana penjelasan yang sebenarnya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu Pak Saripudin ketahui, kita tidak boleh begitu ya. Allah telah memberitahu kepada kita, ya, apakah solat kita diterima Allah atau tidak, kita harus tahu. Kita harus tahu benar apakah solat kalian diterima Allah atau tidak. Kita sebentar bercerita ya. Pada zaman dahulu ada seorang perempuan datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tetangga saya sering menyakiti hati saya ya Rasulullah. Sering dia memfitnah saya, sedangkan dia solat ya Rasulullah. Rasulullah tegas menjawab, dia tidak solat, kata Rasulullah. Orang yang solat dikatakan tidak solat. Kenapa? Yang dikatakan orang solat itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ankabut ayat 45. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan fahsya. Perbuatan fahsya itu perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang keji. Mungkar itu perbuatan yang tercela. Jadi apabila orang-orang yang solat mampu mencegah perbuatan fahsya dan mampu mencegah yang mungkar, berarti dia benar-benar solatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ja'far Shadiq. Tanda-tanda orang itu kata dia diterima oleh Allah solat dia, apa diterima atau tidak? Mampukah ia mencegah perbuatan yang mungkar, perbuatan fahsya itu dan mungkar? Kalau seandainya dia sudah mampu, berarti solatnya sudah berfungsi. Kalau solat yang dia berfungsi, berarti solat dia sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Sekarang kita harus tahu solat kita berfungsi atau belum. Ini kita perlu diketahui ya. Yang dikatakan fahsya itu perbuatan yang keji dalam diri kita itu. Jadi kita solat umpamanya ya, kita masih suka menghina orang, memaki orang, ya, menjelek-jelek orang, buat fitnah kita. Berarti itu solat kita itu tak diterima oleh Allah. Kenapa? Solat tidak berfungsi. Walaupun kita 50 kali solatnya di Baitullah, tapi perbuatan yang keji dan mungkar itu tidak kita maksudnya kita solat, perbuatan yang keji dan mungkar kita kerjakan, berarti solat kita itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Solat itu tidak berfungsi. Seharusnya solat itu punya jiwa, harus punya roh dia, punya kekuatan dia untuk mencegah perbuatan yang mungkar tersebut. Itu yang sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ja'far Shadiq. Jadi untuk kita ketahui ya, di dalam diri kita ini ya, ada kejahatan. Hati-hati. Ada yang fitrah dan ada kejahatan. Yang kejahatan itu yang disebabkan oleh hawa nafsu. Ada nafsunya, nafsu di dalam diri kita itu yang condong pada kejahatan. Kecuali nafsu yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam surah Yusuf ayat 53 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammarah bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak mengatakan diriku ini bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Jadi kita ada nama di dalam diri itu nafsu lawamah itu. Lawamah itu artinya nafsu yang condong pada kejahatan. Jadi kecuali nafsu mutmainah. Kalau nafsu mutmainah itu nafsu yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu itu senantiasa mengarah kita pada kejahatan, mengarahkan kita kepada perbuatan yang fahsya dan munkar itu. Inilah gunanya solat, harus mampu mencegah dari perbuatan itu. Jadi kalau sudah kita mampu, berarti solat kita berfungsi, berarti solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya Pak Syarifuddin. Jadi kalau kita dijawabkan, ada orang mengatakan tadi apa katanya? Terserah, yang penting kita solat, terima tak terima terserah pada Allah. Itu namanya kalau dalam bahasa Melayu, orang Melayu bilang ngomong apa katanya? Mau menang, mau senang, mau kenyang. Dia mau menang, sudah mau menang, mau senang lagi, mau kenyang lagi, tidak ada usaha. Berarti jawaban seperti itu orang tidak berharap dengan Allah. Kita yang harus berharap sepenuhnya kepada Allah. Jangan sedikit, sebesar biji sawi pun jangan sekali-kali kita ragu kepada Allah. Kalau kita sebesar biji sawi saja ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, semua amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau mengaji, kalau memahami ayat demi ayat, perlu kita tahu, paham betul. Maka Imam Ja'far Shadiq mengatakan, lebih bahagia orang yang tahu tentang kami, walaupun satu hadis kami tahu, ngerti ya. Itu lebih berharga dari orang perawi hadis yang 1000 hadis. Yang dia rawinya tapi dia tak paham apa yang kata kami. Bahkan dia menyelipkan nama kami, mencoreng nama baik kami. Itu yang sejelik-jeliknya manusia. Jadi kita harus tahu betul, kalau untuk beramal apapun betul, kita tahu asal dari mana ayat, maksudnya dari mana hadis ini, dari mana ayat ini, maksud dari ayat ini, dari mana keterangan ayat ini menurut hadis, kita harus paham betul. Jadi katanya yang di sini yang saya sampaikan, kita Pak Syarifuddin harus tahu, apakah solat saya diterima Allah? Kita cek dari diri kita. Mampukah saya mencegah perbuatan yang munkar, perbuatan yang fahsya itu dalam diri? Jangan orang lain dulu kita menjadi, kita mampu nggak? Kalau kita sudah mampu mencegah perbuatan yang fahsya dan munkar, berarti sholat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu jelasnya yang dijelaskan oleh Ja'far Shadiq. Begitu juga Rasulullah juga menerangkan sama seperti itu. Jadi kita harus tahu ya. Jadi untuk jawabnya Bapak Syarifuddin, sudahkah sholat kita berfungsi? Berfungsi maksudnya mencegah perbuatan yang munkar itu. Kalau sudah berfungsi, berarti sholat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berfungsi, ya kita sholat tapi tak berfungsi, kejahatan, kemungkaran yang datang dari jiwa kita itu tetap juga ada, berarti sholat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tahu. Dari mana kita tahu ini? Kita tidak beritahu apa. Dari mana kita tahu? Dari Allah. Allah kasih tahu. Tidak boleh kita berlepas tangan. Sudah dikasih tahu Allah. Yang penting terima tak terima, penting Allah lah yang tahu. Aku tak tahu. Tak boleh. Kenapa? Karena Allah dah kasih tahu. Kita dipersalahkan Allah nanti. Kan sudah aku kasih tahu dahulunya. Kita tidak bisa melepas diri. Ya Allah, dulu aku tak tahu. Engkau yang tahu Allah. Tak bisa demikian. Kenapa? Karena kita sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mampu mencegah perbuatan fahsya. Perbuatan fahsya, kejahatan yang ada di dalam diri kita, itu kejahatan yang didorong oleh nafsu lawamah tadi mengarah kepada kejahatan, kita cegah. Munkar, perbuatan mana? Yang perbuatan yang tercela, itu yang munkar juga datang dari diri kita, mampu kita cegah. Apabila yang fahsya dan munkar kita cegah, maka timbul kebaikan pada diri kita. Jadi kalau orang seperti ini, barulah solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Syarifuddin jangan ragu, Pak Syarifuddin boleh cek, sudah mampukah solat Pak Syarifuddin mencegah perbuatan yang fahsya dan munkar. Kalau seandainya sudah mampu, berarti solat Pak Syarifuddin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bagaimana? Pak Syarifuddin juga solat, Pak Syarifuddin juga suka mencaci orang, umpama ya, mencaci orang, menjelek orang, memfitnah orang, macam-macam dibuat. Walaupun solatnya di bait Allah,
solat Pak Sarafuddin tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Solatnya tidak berfungsi, ya. Solat itu harus punya fungsi. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai solat Pak Sarafuddin. Mudah-mudahan Pak Sarafuddin faham apa yang saya sampaikan ini. Kalau belum juga faham, boleh hubung WhatsApp saya, ya. Saya akan layani 24 jam. Tiada hidup ini hanya beribadah saja. Jadi melayani itu kewajiban kita bersama, ya. Saya tidak mengharap upah imbalan dari saudara. Mudah-mudahan yang penting saudara senang, saudara dicintai Allah. Saya juga dicinta Allah. Itu yang kita harap. Mudah-mudahan kita nantinya bersama dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.